Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai strategi perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok 6 terdiri dari Ari Cahya Permata, Anida Sofik Sarindra, dan saya sendiri Mutiara Komida. Jadi di dalam materi ini pembahasan kami itu ada 3. Yang pertama corporate strategy, yang kedua directional strategy, dan yang terakhir corporate parenting. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai corporate strategy atau strategi perusahaan. Secara keseluruhan, strategi perusahaan ini berkaitan dengan 3 masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, diantaranya itu ada seperti di layar. Yang pertama ada directional strategy. Directional strategy ini merupakan orientasi secara keseluruhan dari perusahaan terhadap pertumbuhan, stabilitas, atau penghematan. Yang kedua ada portfolio analisis. Portfolio analisis ini di mana industri atau pasar tempat perusahaan bersaing melalui produk dan unit bisnisnya. Dan yang terakhir ada parenting strategi, yaitu bagaimana manajemen melakukan koordinasi kegiatan dan mentransfer sumber daya dan mengembangkan kemampuan di antara lini produk dan unit bisnisnya. Untuk selengkapnya akan dijelaskan dengan teman-teman saya di pembahasan selanjutnya. Sebelumnya, corporate strategi ini pada dasarnya berkaitan dengan pilihan arah bagi perusahaan secara keseluruhan dan pengelolaan portofolio bisnis atau produk perusahaan itu sendiri. Nah, hal ini diterapkan pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar atau multinational company. Pada perusahaan besar, khususnya yang memiliki banyak bisnis, strategi perusahaan ini berkaitan erat dengan pengelolaan berbagai lini produk dan unit bisnis untuk mendapatkan nilai maksimum. Dalam hal ini, kantor pusat dari perusahaan tersebut harus berperan sebagai induk organisasi. Di sini maksudnya induk organisasi itu sebagai pihak yang harus berurusan dengan berbagai anak produk dan unit bisnisnya. Meskipun setiap lini produk atau unit bisnis tersebut punya berbagai strategi kompetitif atau kooperatifnya sendiri yang digunakan untuk memperoleh keunggulan kompetitifnya sendiri di pasar, tapi perusahaan induk di sini tetap harus melakukan koordinasi strategi bisnis yang berbeda sehingga perusahaan secara keseluruhan dapat berjalan berhasil sebagai sebuah keluarga. Next. Baik, yang selanjutnya di sini ada directional strategi. Berlanjut. Nah, untuk strategi terarah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi pertumbuhan, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, ada strategi stabilitas, tidak mengubah aktivitas perusahaan saat ini, dan yang terakhir ini ada strategi penghematan, mengurangi tingkat aktivitas perusahaan. Boleh di next. Nah, di sini ada 6 opsi untuk pertumbuhan horizontal. Yang pertama itu ada mengekspor. Nah, cara ini sangat baik untuk meminimalkan resiko dan experience dari produk tertentu. Jadi, mengirimkan barang yang diproduksi ke negara asal perusahaan ke negara lain untuk melakukan pemasaran. Nah, yang kedua, di sini ada lisensi. Lisensi ini berdasarkan perjanjian. Perusahaan memberikan lisensi berdasarkan hak kepada perusahaan lain di negara tuan rumah untuk memproduksi atau menjual suatu produk. Lalu yang ketiga ada waralaba. Berdasarkan perjanjian waralaba, pemberi waralaba memberikan hak kepada pihak perusahaan lain untuk membuka toko retail dengan menggunakan nama waralaba dan sistem operasinya. Nah, yang keempat di sini ada joint venture, yaitu membentuk usaha patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik. Lalu yang kelima di sini ada akuisisi. Ini cara yang efektif dan cepat untuk pindah ke area internasional melalui cara akuisisi ini. Lalu yang keenam di sini ada bagi hasil. Bagi hasil di sini diciptakan
sebagai istilah bagi perusahaan yang menggabungkan keterampilan tenaga kerja mereka dengan tenaga kerja lainnya, sehingga akan bisa lebih berkembang dengan cepat. Boleh di next. Nah, di sini ada strategi diversifikasi dasar. Nah, di sini ada dua, ada konsentris sama konglomerat. Kalau konsentris ini, pertumbuhan melalui konsentris menjadi industri terkait mungkin merupakan strategi perusahaan yang sangat tepat ketika perusahaan memiliki posisi kompetitif tetapi daya tarik industrinya rendah. Nah, kalau konglomerat ini ketika manajemen menyadari bahwa arus industri tidak menarik dan bahwa perusahaan ini tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang luar biasa dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ini lebih ke mentransfer suatu produk atau layanan terkait di industri lain. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya di sini ada strategi stabilitas. Ada beberapa strategi juga. Yang pertama di sini ada strategi jeda atau lanjutkan. Dengan hati-hati adalah strategi yang memberikan kesempatan untuk beristirahat sebelum melanjutkan strategi pertumbuhan atau penghematan. Yang kedua, ada strategi tanpa perubahan, yaitu keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang baru dan tetap melanjutkan operasi dan kebijakan saat ini untuk masa depan yang dapat diperkirakan. Lalu yang terakhir di sini ada strategi laba, yaitu upaya untuk menaikkan laba ketika penjualan perusahaan menurun dan mengurangi investasi dan pengeluaran dalam jangka pendek. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada strategi pengurangan. Di sini ada strategi turnaround, menekankan pada peningkatan efisiensi operasional, lalu ada strategi perusahaan yang melibatkan penyerahan independensi dengan imbalan keamanan. Lalu yang terakhir di sini ada strategi jual atau divestasi. Jika perusahaan ini berada di posisi kompetitif yang lemah dalam suatu industri, tidak dapat menarik dirinya sendiri gitu. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofi. Silahkan Sofi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang corporate parenting. Corporate parenting merupakan sebuah strategi yang melihat korporasi sebagai sumber daya dan kapabilitas yang dapat digunakan untuk membangun unit bisnis serta menghasilkan sinergi antar bisnis. Corporate parenting menghasilkan strategi dengan memfokuskan pada komposisi inti dari perusahaan induk dan nilai yang diciptakan dari hubungan induk dengan bisnisnya. Pekerja utama dari kantor pusat perusahaan memperoleh sinergi antar unit bisnis dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh unit bisnis, mengirim keterampilan dan kemampuannya juga. Berikut ini ada tiga cara pengembangan strategi. Yang pertama, memeriksa setiap unit bisnis yang akan diakuisisi dalam strateginya. Pebisnis unit mungkin mengidentifikasi faktor-faktor strategi ketika mereka menghasilkan strategi bisnis dalam unit mereka. Yang kedua, memeriksa setiap unit bisnis atau perusahaan yang ditargetkan di area kinerja yang dapat ditingkatkan. Hal ini termasuk dalam parenting opportunities yang merupakan kemampuan atau potensi yang terdapat pada unit bisnis dan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja serta menciptakan nilai tambah bagi unit bisnis melalui pengaruh perannya. Dan yang ketiga, menganalisis seberapa sehat perusahaan induk yang cocok dengan unit bisnis atau perusahaan yang ditargetkan. Kantor pusat perusahaan harus menyadari kekuatan dan kelemahan di faktor sumber daya, kemampuan, dan kapabilitas. Dan harus juga melihat apakah ada ketidakcocokan antara karakter induk dengan faktor kesuksesan dari berbagai unit bisnis. Selanjutnya ada strategi horizontal dan kompetisi multipoint. Strategi horizontal adalah strategi perusahaan yang mengakuisisi, merger, atau mengambil alih perusahaan lain untuk membangun sinergi antar unit bisnis dan meningkatkan posisi kompetitif satu atau lebih bisnis. Membangun sinergi dengan parenting strategi, sedangkan posisi kompetitif satu atau lebih bisnis dengan strategi kompetitif perusahaan. Dalam kompetisi multipoint, perusahaan yang besar akan bersaing dengan perusahaan multibisnis yang besar di berbagai pasar. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.